Pemirsa, kami asik ngobrol tadi sambil break dan ternyata banyak sekali yang mungkin bisa kami harapkan kami ungkap juga di sini berkaitan dengan kondisi-kondisi yang ternyata masih membuat satu garis pemisah antara pemerintah dengan warga negaranya akibat kejadian di masa lampau ya, tragedi 30S PKI ini. Maksud kami 30S sekarang sudah tidak pakai PKI. Pak Witaryono tadi menceritakan bagaimana diskriminasi itu tidak berlangsung secara horizontal, tapi diskriminasi itu terjadi secara vertikal antara pemerintah yang mendiskriminasikan dengan warga negaranya, Pak Wit ya. Tadi mungkin secara singkat sebelum kita ke SMS bisa dijelaskan. Iya, jadi sebetulnya proses diskriminasi yang ada itu di Indonesia itu berbeda. Antara akar rumput di kita tuh sebetulnya nggak ada diskriminasi, ya. Pihak keluarga pahlawan revolusi misalnya dengan kita ya, itu kita saling menerima ya, nggak ada. Dan saya yakin juga di daerah-daerah demikian. Saya dengar misalnya warga NU di Jawa Timur ya, dengan mereka anak tapol itu nggak ada masalah ya. Tapi persoalannya adalah yang saya katakan diskriminasi vertikal, karena masih adanya peraturan-peraturan pemerintah yang dulu dibuat oleh pemerintah yang lama ya, dan masih diberlakukan oleh pemerintah yang sekarang. Bahkan Anda katakan ada undang-undang baru yang berkaitan dengan pemilu 2004 Betul, nanti. persis. Di dalam undang-undang pemilu yang sudah disahkan, itu masih ada satu kata ya, satu pasal yang mengatakan bahwa mereka yang terlibat langsung dan tidak langsung di dalam gerakan 30 September PKI tidak dapat dipilih menjadi wakil rakyat. Nah, pernyataan langsung dan tidak langsung ini kan sangat karet. Apa justifikasinya? Batasannya apa gitu? Ya. Dan itu yang menurut saya berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita ke depan ya. Makanya saya katakan kalau saya trauma ke belakang sih ya bisa kita lalui lah ya, tapi justru ke depan nih gimana kita nih gitu. Ya, Pak Wit, saya mau tanyakan satu berkaitan dengan Anda mengatakan tadi vertikal bukan horizontal. Kalau yang terjadi di daerah pasca G30S itu kan adalah sesuatu yang horizontal antar rakyat kan, apakah itu tidak menimbulkan trauma baik itu adalah mantan ataupun yang diduga anggota PKI dengan warga masyarakat yang di daerah yang membantai mereka, ayah atau ibu mereka? Jadi gini, saya tuh sekarang kebetulan saya di forum koordinasi tim advokasi korban, forum komunikasi advokasi dan rehabilitasi korban 65, itu saya dapat banyak informasi masuk ke saya ya, laporan. Itu di daerah sebetulnya malah gini loh, misalnya keluarga seorang NU ya dulu ya, nggak tahu karena alasan apa ya, apa memang karena waktu itu juga dia terpaksa atau gimana, melakukan pembunuhan kepada keluarga PKI ya. Sekarang mereka itu tinggal bersama-sama, bersebelahan, bertetangga, sangat baik, tahlilan masing-masing datang. Itu kejadian sesaat yang tidak berlanjut. Ya berlanjut, sekarang itu berjalan. Bahkan ada seorang bekas tahanan yang dia berwira swasta, ya, dan berhasil, ya, kecil-kecilan gitu ya. Akhirnya mempekerjakan dia yang tadinya menzalimi dirinya. Ini nggak ada masalah, dan itu alamiah sekali. Saya percaya bahwa rekonsiliasi di tingkat akar rumput itu akan terjadi secara alamiah sejauh ya pemerintah memberikan kondisi-kondisi ke arah itu yang kondusif. Menurut saya. Baik, Mbak Loti, bagaimana Mbak melihat upaya-upaya untuk mengeliminir trauma politik sekarang ini yang muncul di masyarakat akibat G30S? Kalau kita lihat korban, memang dengan adanya G30S sebelumnya juga sudah terjadi pembunuhan-pembunuhan yang kita lihat atau baca di koran dengan ada saksi pembunuhan, misalnya orang-orang tani di kampung yang dibunuh. Nah, ini saya rasa itu proteksi dari masyarakat yang bisa dibilang berlebihan atau mungkin juga mereka takut ya. Dengan situasi seperti ini, keresahan, ketakutan bagi orang-orang yang mungkin tidak tahu, dan masyarakat kita tahu sendiri bahwa sekian banyak itu adalah masyarakat yang masih lugu. Sehingga mereka begitu mendengar bahwa PKI segala macam, mereka membunuh. Jadi saling membunuh di sini. Itu mungkin akan harus didata ya kembali oleh pemerintah. Daerah-daerah mana yang seperti itu? Ditemukan kuburan massal. Ini kuburannya siapa? Yang rakyat atau PKI? Yang dianggap PKI atau yang memang murni PKI? Nah, penelitian ini memerlukan waktu yang panjang dan bagus, lama ya. Sehingga dengan di sini kebanyakan disiplin ilmu yang pasti udah punya wawasan yang luas, dihimbau lah dalam saat ini kesempatan gimana kita sudah tua-tua seperti ini, mungkin narasumber yang masih ada juga sudah sangat sedikit,
Nah, itu bisa membantu dalam informasi. Mestinya Pak Lurah setempat di daerah itu masih ingat. Sering kali saya lihat wawancara mereka menceritakan, malah ada beberapa juga yang masih trauma, nggak berani berbuat, jadi di rumah mengerjakan hal-hal yang sepele, dia nggak berkembang gitu loh. Dia rasanya dunia kok keluar tuh mengerikan. Ya, seperti Mbak Cica sendiri yang rasanya mau mencoba saja sudah tidak jadi ya, sudah tidak mau mencoba Mbak Cica ya? Iya. Untuk melamar. Iya, saya lebih waktu itu ibu saya kan almarhumah ya, udah ngalamin beberapa kali anaknya, menantunya gitu. Jadi saya memang sengaja nggak mau coba. Tapi saya setuju sekali Mbak Loti ya, mungkin sejarah tuh harus dipaparkan ya, nggak perlu meluruskan nggak usah deh. Langsung aja apa yang kita tahu, kita bisa cari sumber dari sumber-sumber yang terpercaya, pelaku-pelaku sejarah, bapak saya masih ada, itu bisa dicari dalam studi yang dibuat dalam studi yang betul ya, yang mendalam, memaparkan aja ini dipaparkan apa adanya begitu ya, tidak dikaitkan dengan kepentingan politis nggak usah oleh pemerintahan yang sedang berkuasa gitu ya. Betul. Ya, baik, kita ada penelpon dari Semarang, Bapak Kamto. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Ya, silakan, Ya. Pak. Dari Semarang ingin sedikit menyampaikan ini karena peristiwa-peristiwa sejarah yang banyak sekali sudah diputarbalikkan faktanya. Ini peristiwa seperti G30S yang dulu itu banyak sekali muatan-muatan fitnahnya. Jadi saya mohon ini untuk anak-anak Tapol, ini untuk nasib-nasib mereka itu direhabilitasi oleh pemerintah begitu. Karena mereka juga merupakan suatu bagian dari bangsa ini. Jadi mereka juga perlu hak untuk menerima hidup yang lebih baik dalam bermasyarakat. Itu pesan dari saya. Untuk yang kedua adalah agar paham-paham dan ideologi daripada komunisme tetap menjadi istilahnya jangan sampai tumbuh lagi dalam bangsa kita ini, karena kita hanya mengenal satu ideologi, yaitu ideologi Pancasila, dan ini merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh bangsa kita. Baik, Halo. itu saja Pak Kamto. Ya, itu tadi ya Bu, itu menurut saya yaitu rehabilitasi daripada nama dan nasib daripada putra-putri keluarga Tapol, itu yang pertama, yang paling penting. Baik. Ya itu. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih teleponnya Pak Kamto, selamat pagi. Ya, dan tampaknya kita break lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Trauma Politik akan kembali. Ya pemirsa, seru perbincangan di studio kami dan sayang sekali ya Putra waktunya tinggal 5 menit, jadi Tapi mungkin intinya dari perbincangan di studio bisa kita sarikan tadi waktu break bahwa semacam ada komitmen di antara Mbak Loti dan Pak Wid bahwa meskipun ini sudah serius kita bicarakan ini harus ada komitmen ya. Kalaupun pemerintah tidak mau ikut ya jalan sendiri di harus antara ada anak-anak korban. Target. Dan keseriusan dalam menangani masalah seperti ini supaya kita juga jangan terjebak dalam hal-hal lain, karena kita jangan lupa bahwa ini perjalanan berjalan terus. Mungkin masuk dalam politik yang masuk ke pengaruh-pengaruh lain yang akan datang yang sangat mempengaruhi, nanti kita takut juga. Dan kemudian generasi muda ini sangat menunggu dan ini adalah penerus. Jadi ini kan 38 tahun, masa kita nggak berbuat sesuatu. Bangsa ini harus menjadi bangsa yang melihat ke depan, sehingga kita merasa tenang, jelas dan aman di negara sendiri. Ya, kita coba dengarkan, ini mungkin ada cerita lain lagi dari Ibu Sri di Tangerang. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Bu. Ini saya mau sharing aja gitu ya Mbak. Silakan Bu Sri. Saya ini salah satu dari anak Tapol ya. Waktu itu ayah saya tuh ditahan selama kurang lebih 7 tahun. Itu menurut ibu saya kami masih kecil-kecil sekali ya. Bahkan
adik saya itu masih di dalam kandungan mama saya waktu diambil. Katanya ayah saya itu hanya mau dimintai keterangan, tapi setelah itu diambil dan tidak dilepas lagi. Kemudian saya kelas 3 SD kalau nggak salah, itu papa dilepas dan tanpa pengadilan apapun. Katanya dinyatakan bersih. Yang saya bingung. Tapi 7 tahun ya ditahan? Ya, 7 tahun tanpa pengadilan dan kita tidak diberitahu alasannya papa itu apa. Sementara kami sudah mendapat pandangan yang kurang simpati mungkin dari orang sekeliling kami ya. Sampai sekarang perbedaan perlakuan yang diterima masih terasa? Sampai sekarang sih sudah tidak karena mungkin zaman sudah semakin berubah ya, tapi kami sempat mengalami, saya SMP aja itu masih mengalami bahwa saya tuh anak tapol gitu loh. Mohon maaf, ayah masih ada? Sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Ayah Anda kerja di mana sebelum ditangkap? Sebelum ditahan. Iya. Sekjen PWI Pusat. Sekjen PWI Pusat? Iya, iya. Iya. Nah itu waktu itu juga setahunya mama saya juga kami sudah berusaha minta penjelasan ke sana sini, tapi seperti dilempar-lempar ya gitu, dari tahanan satu ke tahanan berikutnya terus dilempar-lempar ayah saya sampai terakhir di Salemba itu, dan papa keluar ada suratnya bahwa ayah saya bebas dinyatakan bersih. Yang saya heran, tolong dong gitu ya dikonfirmasi yang secara gamblang gitu bersih. Terus kemana yang 7 tahun itu kok main dinyatakan bersih gitu aja, sementara ditahan. Dia tidak tahu bahwa keluarga kami begitu susahnya setelah ayah saya ditahan gitu. Dan sewaktu ayah keluar juga masih katanya bersih, tapi tidak boleh terlibat di semua bidang usaha yang berhubungan dengan dunia luar gitu. Ya, jadi ayah hanya boleh bekerja sendiri, mungkin dagang kali ya seperti itu, sementara ayah bukan pedagang kan. Singkat saja Bu Sri, apakah kalau dalam usaha misalnya Bu Sri sebagai anak-anaknya dengan saudara-saudara yang lain ada permasalahan dalam misalnya mencari kerja sama seperti? Oh iya, dulu sempat begitu, sampai sempat kita begitu ya? Iya, kita nggak bisa bekerja di bidang pemerintahan, kita hanya berani di swasta. Iya. Gitu. Baik, ya. Terima kasih Bu Sri. Mohon maaf waktunya sangat terbatas, tapi kami sudah menangkap maksudnya. Ternyata hampir sama kejadiannya dengan yang dialami oleh ayah dan dari ada Pak secari Wit, kertas yang mengatakan itu bersih, tapi sebenarnya belum bersih. Belum bersih. Ya, bersih dari LP aja ya, Lembaga Permasyarakatan. Dan tampaknya waktu kita sudah tidak banyak ya. Tapi apa mungkin yang bisa kita summarize dari pertemuan ini? Mudah-mudahan harapan dan dari Mbak Loti, dari Mbak Cica. Mbak Cica juga terima kasih Mbak Cica ya sudah bergabung bersama kami, menemani meskipun melalui telepon. Mudah-mudahan nanti bersama-sama Mbak Cica, Mbak Loti, Pak Wit bisa menjadi pionir ya, karena terlibat secara langsung dengan mendapatkan dukungan pemerintah untuk bisa membuat ini menjadi satu yang direalisasikan secara serius dengan target. Dan tanpa dukungan ya. pemerintah pun janjinya akan jalan terus. Ya Mbak Loti ya. Baik, selamat pagi Mbak Cica. Pagi. Dan pemirsa, tampaknya tema Gerakan 30 September dengan topik pembicaraan trauma politik telah berakhir, dan Anda silakan mengambil intisari dari apa yang kami bincang-bincangkan pagi ini bersama 3 orang narasumber, dan tadi juga banyak penelpon yang menceritakan kejadian yang real yang mereka alami. Dan untuk kedua narasumber di studio saya mengucapkan terima kasih, kami mengucapkan terima kasih mau bercerita dan bincang-bincang pada kami terhadap pengalamannya. Dan Sandrina, kita masih punya 1 hari lagi ya? Betul, besok masih ada, masih seputar G30S, tapi khusus memfokuskan topiknya ke apa itu sebenarnya Nasakom. Iya, Nasakom. Baik, dan pemirsa, atas nama seluruh kerabat kerja Bincang Pagi yang bertugas, saya Putra Nababan. Dan saya Sandrina Malakiano mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda selama 60 menit ini. Kami harapkan Anda akan terus menyimak tayangan Metro TV selanjutnya dan kembali bergabung bersama kami besok pagi dalam Bincang Pagi, waktunya sama. Dan untuk sekarang kami pamit dulu. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.